Guys, ini ada berita juga ya seminggu yang lalu. Jadi pemerintah diminta jaga tulang manusia di rumah gedung Aceh yang diduga terkait dengan pelanggaran HAM berat ya guys ya di sini ya. Ketika zaman agresi militer antara GAM dan RI. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu kalian, tragedi rumah gedung itu terjadi di tahun 1989 sampai dengan 1998, sekitar 9 tahun guys. Itu di zaman agresi militer antara GAM dengan RI ya, masa Aceh menjadi wilayah DOM atau daerah operasi militer gitu. Dan terjadinya di Desa Bili, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh ya guys. Ya disitulah. Nah, baru-baru ini ada berita bahwasanya bukan baru ini ya, tahun yang lalu rumah gedung itu mau direnovasi sehingga tempat-tempat penyiksaan itu dihilangkan, terus akan dijadikan sebuah monumen lah istilahnya gitu, monumen. Nah, topik ini juga terjadi pro kontra di dalam masyarakat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya itu adalah proses menghilangkan jejak sejarah yang dimana itu menjadi bukti bahwasanya pernah terjadi pelanggaran HAM berat sangat ini di Aceh ketika terjadi operasi militer. Karena yang dibunuh itu adalah masyarakat sipil, bukan anggota GAM, yaitu warga-warga sekitar, dan jumlahnya cukup banyak, 100-an lebih. Jadi kalau nggak salah aku ya 110, entah 102, entah 103 korbannya, terus ada 75, entah 76 perempuan yang diperkosa guys. Jadi bener-bener sangat-sangat menyakiti hati ya ketika kita dengar sekarang. Jadi di situ diperkosa, disiksa, bahkan sampai dibunuh guys. Jadi memang tempat yang sangat tidak layak gitu loh untuk disebut manusia ya. Yang melakukan itu tidak layak untuk disebut manusia. Tapi sampai sekarang pelakunya nggak pernah diadili karena tidak pernah ada yang tahu siapa yang melakukan itu dan nggak pernah ketangkap sampai sekarang. Semenjak ada berita yang kayak gini, banyak banget orang-orang yang mengkecamnya termasuk HAM internasional guys. Karena apa? Ketika itu dihilangkan, otomatis banyak barang bukti yang juga hilang. Koreksi kalau aku salah ya anak hukum ya, tolong ya. Tapi kan ketika ada satu peristiwa kriminalitas terus dengan jumlah manusia yang cukup banyak, dan itu termasuk dengan pelanggaran HAM berat karena pembantaian manusia yang jumlahnya cukup banyak, terus direnovasi, pasti dong menghilangkan buktinya cukup banyak di TKP gitu. Sedangkan pelakunya belum tangkap sampai sekarang, walaupun Presiden Jokowi sudah meminta untuk segera diselidiki dan dihukum siapa pelakunya, dan sampai sekarang belum ditemukan gitu. Tapi memang dari sini aku tuh nginget satu momen dimana ketika aku mau ngambil skripsi. Jadi waktu itu aku kan ada psikologi guys, jadi aku mau ngambil tentang trauma psikologis yang dialami oleh masyarakat Aceh akibat konflik antara GAM dengan RI gitu. Ternyata dosenku tidak mau, karena apa? Itu topik yang cukup berat dan aku harus punya background berat juga, karena yang kita kupas itu informasi yang gimana ya, sangat-sangat sensitif lah istilahnya kayak gitu. Dari situ aku belajar bahwasanya ternyata sangat sedikit anak-anak Aceh menyuarakan itu. Sangat sedikit ya anak-anak Aceh menyuarakan tentang berbagai hal konflik yang terjadi di Aceh itu sangat sedikit, sehingga banyak kesalahpahaman. Jadi di sini juga guys, di sini bahkan ada seorang, nanti kalian baca aja, aku nggak mau nyebutin namanya, ada salah satu tokoh yang cukup berpengaruh, dia memberikan statement buat begini: rumah gedung itu direnovasi atau dihilangkan sebagian, tinggal beberapa seperti sumur sama tangga aja, itu untuk menghilangkan dendam masyarakat Aceh ke tragedi itu. Tapi yang perlu kasih tahu kalian, ini kan satu hal udah terjadi, ini ada pembunuhan, darah harus dibalas dengan darah, ya nggak? Nyawa juga begitu, nyawa sebalas dengan nyawa. Dalam artian kita mungkin akan memaafkan, tapi kita tidak akan pernah menerima ini sebagai hal yang yang biasa aja. Kita akan terus menuntut ini guys, kita harus selalu menuntut ini. Jadi sampai kapanpun pelaku harus ditemukan, karena mereka membunuh banyak sekali keturunan Aceh ya, 100-an lebih, itu jumlahnya cukup banyak. Dan bahkan mereka siksa dulu sebelum bunuh, ada yang digantung guys, bermacam hal dilakukan gitu. Dan sampai sekarang
orang-orang tuh di luar pada nggak tahu cerita itu. Jadi pengalaman aku pribadi, di luar tuh mereka nggak tahu loh bahwa di Aceh ini pernah terjadi pelanggaran HAM yang cukup berat banget untuk masyarakat sipil ketika agresi militer itu gitu. Yang mereka tahu adalah Aceh ini mempunyai sekelompok organisasi separatis yang menuntut kemerdekaan dan mereka dianggap sebagai teroris. Padahal kalau mereka tahu sejarahnya, mereka bakalan sangat kaget sih. Dimana tentara Indonesia yang harusnya melindungi masyarakat malah membunuh dengan tahu nggak apa yang menjadi alasan mereka? Cuma, tahu dong kalian cuma. Jadi cuma itu kalau misalnya dalam bahasa Indonesia adalah orang yang mendengarkan isu di satu isu ini terus disampaikan gitu ke orang lain gitu. Jadi misalnya dia tahu satu rahasia dari satu kelompok, terus mereka si orang ini menyampaikan kelompok yang lain bahwa rahasia ini ada, gitu-gitulah istilah cuma kayak gitu. Tapi kan nggak bisa dibenarkan cuma dengan dibayar dengan nyawa dong, harusnya kayak gitu ya Kak sih. Cuma ya begitulah, dan sekarang tuh udah dilakukan, tapi baru ini pemerintah juga udah ngeluarin bahwasanya tulang belulangnya tuh jaga dan bahkan diminta untuk tes DNA agar kita tahu siapa-siapa aja gitu, karena identitasnya tuh masih belum terdata guys, identitas korban aja belum terdata sampai sekarang, sehingga itu dimintanya seperti ini gini. Gimana pendapat kalian? Tapi kalau aku pribadi sih aku nggak setuju, walaupun ini udah terjadi guys, ini udah terjadi, tapi ini kita sudah dari kasus ini juga kita belajar untuk ke depan kita harus menjaga baik-baik sejarah dan kita harus mengingat ini terus gitu sampai kapanpun. Seperti tragedi Adak Gendo, Simpang KKA tuh banyak banget dan kita suarakan sampai kapanpun. Nyawa sebalas dengan nyawa. Masa pembunuh bisa hidup dengan bebasnya sedangkan mereka merenggut nyawa bangsa kita sendiri gitu. Itu gak adil banget sebenarnya, gak adil. Dan guys, aku minta kalian dari sekarang tuh nyuarain berbagai hal ketidakadilan yang terjadi di Aceh agar orang-orang melek matanya gitu loh. Yang pertama, kita menjaga sejarah guys. Jadi keturunan kita nanti tahu bahwa di Aceh pernah terjadi begini. Yang nomor dua, kita harus membuktikan ke mata dunia bahwasannya pernah terjadi ini di Aceh gitu loh. Jadi kenapa aku kayak gini? Semenjak aku di Jawa, orang-orang nggak percaya kalau ini terjadi. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah menyuarakan. Oh mungkin ada, aku koreksi ya, ada yang menyuarakan, cuma tidak yang terlalu digembor-gemborkan sehingga mereka tidak tahu ceritanya. Jadi yang mereka tahu hanya Aceh itu mempunyai gerakan separatis, yaitu pemberontakan, tanpa mereka tahu apa alasannya. Termasuk gerakan itu hadir karena kekecewaan yang dialami oleh masyarakat Aceh akibat janjinya Insinyur Soekarno yang dikhianati, atau beliau tidak menepati janjinya ketika meminta Daud Bereh untuk bergabung ke Indonesia kayak gitu. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita berontak, dan itu mereka nggak tahu guys, mereka nggak tahu ada perjanjian itu. Bahkan sampai sekarang aku juga belum menemukan dokumen perjanjian itu loh guys, karena itu sebenarnya ada tertulis kalau nggak salah aku ya, ada tertulis, tapi aku belum menemukan bentuk tulisannya itu. Gimana kalau menurut kalian? Apa kita terlalu lalai sampai kejadian kayak gini terus terjadi dan kita cuma melihat aja ketidakadilan terus terjadi di Aceh dan kita hanya menjadi penontonnya saja, padahal yang melukai adalah keturunan kita sendiri. Gimana kalau menurut kalian?